Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kekasih-kekasih Kristus, puji Tuhan di hari yang luar biasa ini kita berkumpul bersama, memuji, menyembah, bernyanyi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Syakarabahor rabatakarabasyenda karabahor rabatakarabasi. Ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di hari yang indah dan luar biasa ini kami boleh datang kepadamu, membawa persembahan kami Tuhan, pujian, penyembahan dan pengagungan kepadamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membawa gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatan keluarga dan pelayanannya bersama para wakilnya Tuhan. Engkau berikan kepada para wakilnya
kesatuan hati sesama tubuh Kristus untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, membawa Gembala Rayon kami Bapak Wiweko Mulyono ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Pak Wiweko Tuhan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanannya Kau berkati bersama keluarganya dalam nama Yesus. Juga untuk Gembala kami di GBI Grand Wisata Bapak Riki Budianto, Kau berkati hamba-Mu ini, kesehatannya Tuhan, Kau berkati keluarga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Berkati Tuhan bersama Bu Linda dan kedua anaknya. Oh syakaraba horaba takaraba shikirabo karaba. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa membawa negeri kami tercinta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemimpin negeri ini Bapak Jokowi Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarga, pekerjaannya di dalam nama Yesus. Engkau berikan hikmat, Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau dalam memimpin negeri ini Tuhan, bersama wakil dan para menterinya, bersama Bapak Panglima TNI dan jajarannya, bersama Bapak Kapolri dan jajarannya Tuhan. Engkau berkati, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, untuk memimpin negeri ini, untuk mensejahterakan Indonesia. Terima kasih Tuhan, juga aparat-aparat para pemimpin dari pusat sampai daerah Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Oh syakarabahorabatakkarabasi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk corona yang semakin melandai Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau mendengar doa-doa anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, pasti Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Terus Tuhan Engkau berkati Indonesia, kesehatan Indonesia Kau berkati Tuhan, untuk corona ini boleh berlaru dari negeri ini. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik Tuhan. Juga Tuhan Engkau pulihkan Tuhan ekonomi negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati negeri ini berlimpah-limpah. Bahkan lumbung-lumbung Yusuf Tuhan akan terjadi atas negeri ini dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Aba ya Bapa Rabakarabaho Rabatakarabasikirabo. Kami mengucap syukur menjadi bagian dari negeri ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau sangat mengasihi Indonesia Tuhan. Bahkan Roh-Mu tercurah di tengah-tengah bangsa ini. Pentakosta terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biarlah api-Mu menjalar Tuhan ke seantero negeri ini Tuhan. Lawatan yang dahsyat terjadi atas Indonesia. Revival terjadi atas negeri ini Tuhan. Engkau memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan-Mu ya Aba ya Bapa. Syakaraba horabatakarabasi kirabokaraba horabatakarabasi. Kami melepaskan berkat-berkat pertobatan atas Indonesia, berkat pemulihan kesehatan, berkat pemulihan ekonomi, damai sejahtera sukacita terjadi, tercurah atas negeri ini di dalam nama Yesus. Shalom Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bekasi, di mana kami boleh bertempat tinggal, kami beribadah kepadamu Tuhan. Engkau juga berkati Bekasi berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang ambil alih atmosfer di Bekasi Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas Bekasi Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas Bekasi Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan, domba-domba tersesat, domba-domba terhilang kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga membawa Papua Tuhan, saudara-saudara kami di Papua Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan untuk Papua Tuhan. Biarlah Papua juga dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap mereka Tuhan, untuk mereka Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan, bukan kepada adat istiadat dan tradisi, tetapi hanya kepada firman-Mu mereka pegang Tuhan. Oh Rabatakarabasikirabo, berkati Papua Tuhan, berkati gubernur di sana, berkati bupati, wali kota, sampai ke camat, lurah, RT, RW, Kau berkati Tuhan. Damai sejahtera-Mu tercipta untuk Papua Tuhan. Keamanan tercipta untuk Papua Tuhan. Kami menolak segala pemberontakan yang ada di sana. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Papua berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Rabatakarabasikirabo.
Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu di GBI Grand Wisata, setiap jemaat-jemaat Engkau berkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mempunyai masalah ekonomi Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan, Engkau cukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pegang kami semua Tuhan, untuk kami mencapai garis akhir menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, terpuji nama-Mu. Kami kembali akan memuji, menyembah-Mu, bersorak-sorak, beria-ria Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom jemaat-jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sapa jemaat-jemaat Tuhan yang menonton live streaming ini melalui Zoom. Boleh lambaikan tanganmu ke arah kamera. Haleluya, katakan Jesus. Wah, dahsyat. Hari ini saya juga mau menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang menonton live streaming melalui sosial media YouTube dan juga Facebook. Boleh tuliskan komen apa saja, komen-komen yang membangkitkan, membangunkan satu dengan yang lain. Katakan haleluya, katakan Yesus dahsyat di komen. Boleh antusiasnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman sekalian hari ini Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang menonton live streaming. Mari sama-sama kita semuanya meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa Dia layak terima segalanya. Hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu hari ini. Yesus Kau dahsyat. Oh Yesus Engkau mulia Tuhan. Ditinggikanlah Tuhan di atas segalanya Tuhan. Thank you Lord. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Sama-sama jemaat Tuhan. Tuhan inilah yang ku Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes Lord. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Mari nikmati hadiratnya hari ini. Mari rasakan cinta kasih Tuhan mulai memenuhi hati kita. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, Kau penuhi umat-Mu, Kau penuhi hati kami yang haus, yang rindu Tuhan. Haleluya Bapa, oh haleluya Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, hanya dekat kasih-Mu ya Bapa. Jiwa kami tentram ya Bapa. Oh, oh, oh. Lawat umat-Mu ya Tuhan. Mari lawat umat-Mu ya Tuhan. Shirabaya katarabaya rabaya sinararabaya rabaya. Urabaya sinararabaya katarabaya labaya labaya labaya. Yang mulai berbahasa roh, mari kita sama-sama mulai berbahasa roh. Mari angkat sembah kita di hadapan. Shirabaya katarabaya rabaya labaya labaya labaya. Urabaya katarabaya labaya labaya labaya. Oh God, oh God, Jesus, You are beautiful in this place, oh Lord. Hallelujah. Urabaya katarabaya labaya 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 labaya. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God. Shirabaya labaya labaya labaya. Urabaya labaya 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 labaya. Urabaya labaya 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 labaya. Sama-sama katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat ya Bapa. Tuhan,
Bapa, kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami dimenangkan Tuhan. Dan izinkan kami bersorak-sorai memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dengan sorak-sorai dan pujian. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya mau lihat jemaat Tuhan antusias, boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Firman terangi jalan kami Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ragu, karena bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, amin, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dalam kuasa mulia. Lebih lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dan musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Jesus. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam siapa? Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Katakan Jesus. Jemaat Tuhan bisa lebih lagi, mari tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Yeah. Bukan terbang tinggi di awan,
Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu terangi jalan kami Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu di kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terbang bersama Tuhan Yesus, tinggi di awan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan Jesus. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu teman-teman semua, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau dengar firman Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Thank you Lord. Satu hal yang kami rindu Tuhan, izinkan kami tinggal dalam rumah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada di tempat lain di luar sana. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Perlu digarisbawahi bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Tetapi kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat itu terjadi? Pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena mereka melihat api Tuhan turun. Api Tuhan ini turun setelah Elia berdoa. Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Jadi,
Kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyatnya, seperti yang dilakukan Elia dengan berdoa, maka kita, gereja Tuhan, harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Hal yang seperti ini juga dilakukan oleh William Seymour dan teman-temannya waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sudah berumur 33 tahun. DNA gerejanya adalah restorasi Pondok Daud yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara juga tentang menara doa. Kitab Wahyu pasal 5 berbicara tentang keadaan di sorga. Ketika anak domba, yaitu Tuhan Yesus, mengambil gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Maka tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus. Ke-24 tua-tua itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk termasuk tua-tua itu juga meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus. Ini bisa diartikan terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yang kedua, ternyata yang meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus tidak hanya beribu-ribu laksa, tetapi semua makhluk di sorga, di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Ini bisa diartikan bahwa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya! Semua hal yang terjadi ini bisa diartikan sebagai berikut. Ke-24 tua-tua memegang kecapi yang berbicara tentang pujian dan penyembahan, dan cawan yang berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Ini bisa diartikan ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan,
dalam unity siang dan malam dengan menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan, maka akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bahkan akan membuat setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18, di mana restorasi Pondok Daud akan membuat semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, mencari Tuhan. Yang artinya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tahun 2013 merupakan tahun yang bersejarah bagi GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mengapa? Alasan yang pertama, pada tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang akan turun di zaman ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Alasan yang kedua, pada tahun 2013 di GBI Sukawarna Bandung ada tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi, di mana cawan berbicara tentang doa dan kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan. Penyatuan cawan dan kecapi secara profetik ini diwakili oleh Dr. Yonggi Cho dari Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan yang mempunyai ciri menonjol tentang doa. Dan saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mempunyai ciri menonjol dalam pujian dan penyembahan. Tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi ini sebagai tanda dimulainya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dengan adanya Pentakosta ketiga sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Salah satu wujud dari tindakan penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini adalah pada tahun 2014 Hansai University memberikan gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa di bidang teologi kepada saya. Meskipun Dr. Yonggi Cho dan istrinya Dr. Kim sudah dipanggil Tuhan, saya percaya penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini tidak dapat dibatalkan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Bukan kebetulan saat ini sedang dipersiapkan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower atau menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street atau disebut juga APT untuk penuaian jiwa secara global. APT ini dimulai secara virtual sejak tanggal 15 April 2021. Tanggal ini sesuai dengan peristiwa 115 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 April 1906 waktu Indonesia atau tanggal 14 April waktu Amerika, yaitu dimulainya kebaktian kebangunan rohani yang dahsyat di sebuah gedung tua di Azusa Street yang dipimpin oleh William Seymour. Kebangunan rohani ini mengakibatkan terjadinya gerakan Pentakosta dan karismatik. Gedung APT yang sekarang sedang diurus izinnya adalah tempat yang sama dengan gedung tua yang dipakai pada tahun 1906. Ini bukan suatu kebetulan, tapi jelas rencana Tuhan yang dahsyat untuk Amerika dan dunia.
perlu dicatat, Amerika adalah salah satu ladang misi terbesar dan terpenting di dunia dan berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan EPT ini. Kalau saat ini kita melihat kekristenan di Amerika, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, jadi masih baru, mengenai kekristenan di Amerika, didapatkan bahwa yang pertama, orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah tentang Allah hanya 46%. Yang kedua, orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hanya 30%. Yang ketiga, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah hanya 6%. Dan yang keempat, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir ini tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda, di mana mereka tidak peduli terhadap bangsa, dalam hal ini Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Kalau melihat data-data ini, jelas tanpa pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan ini. Michael L. Brown, penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace, akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober 2021 yang akan datang dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika yang pertama harus menemukan kembali firman Allah yang terhilang. Yang kedua, memulihkan takut akan Tuhan. Ketiga, menyalakan kembali api kasih mula-mula. Dan yang keempat, mengobarkan kembali rasa lapar akan Roh Allah. Kalau melihat ini, jelas Amerika membutuhkan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena itu Tuhan memberikan EPT, menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kalau pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun dengan doa Elia, maka pada hari-hari ini kita akan melihat penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir
bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh gerejanya. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia yang juga harus dilakukan oleh gerejanya. Yaitu yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Dalam Yohanes 17 kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, maka dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berbicara tentang unity yang menjadi kunci utama dari penuaian jiwa. Karena itu gereja harus unity. Gereja harus bersatu. Gereja jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja harus bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam unity siang dan malam. Untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Hal kedua yang dilakukan oleh Elia setelah mezbah dibuat, yaitu Elia meletakkan potongan-potongan lembu di atas kayu api yang ditaruh di atas mezbah sebagai korban bakaran. Hal ini bisa diartikan bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya kita perlu mematikan perbuatan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk mematikan perbuatan daging, perlu baptisan api. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah Elia menyuruh mengisi 4 buyung dengan air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban bakaran tadi. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berarti ada 12 buyung air yang disiramkan sampai parit di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Karena pada waktu itu dalam masa kekeringan yang sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya. Sehingga hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kita pun diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin uang, sesuatu yang mahal harganya. Tetapi kalau Tuhan mau itu diserahkan kepadanya, kita harus lakukan.
Ingat, uang bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Mungkin harga diri adalah sesuatu yang mahal harganya. Sehingga gengsinya tinggi sekali. Penuh kesombongan. Sulit untuk unity. Ingat, Tuhan menentang orang-orang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengubah kita. Mungkin keterikatan terhadap pornografi, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang mahal harganya. Sehingga sulit untuk melepaskannya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta supaya dibebaskan. Mungkin masalah pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya. Sehingga sulit untuk mengampuni. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Elia melakukan 3 hal itu, maka Elia berdoa. Dan doa Elia dijawab Tuhan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mau melihat kebangunan rohani yang terjadi karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga turun, maka sebelum kita berdoa, lakukan 3 hal tadi. Saya percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Itu terjadi. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga itu turun. Sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang merindukan turunnya Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan turun ke atas kita semua. Terima, 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 terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau, ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan, Kau sedang melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita telah menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus pada hari ini. Saatnya kita akan membawa persembahan kita dan sebelumnya mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan membawa persembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberikan, tangan-tangan yang mengelola, bahkan penggunaannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini, GBI Grand Wisata Rayon 8. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman, namun untuk persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Pengumuman selama minggu berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk naik di Menara Doa pada hari Selasa pukul 7 malam. Hari Rabu 20 Oktober pada pukul 6 pagi kami mengundang kaum wanita untuk hadir di morning prayer atau doa pagi, kemudian dilanjutkan untuk olahraga bersama, berkumpul di gereja. Kemudian pada malam harinya kami mengundang kaum pria untuk hadir pada ibadah online pria maksimal pada pukul 7 malam. Catat baik-baik kaum pria, untuk ibadah pria maksimal pada hari Rabu pada pukul 7 malam. Kemudian hari Kamis 21 Oktober pukul setengah 11 siang kami mengundang untuk bersama-sama berdoa di rumah doa. Doakan setiap pergumulan kehidupan kita bersama dengan seluruh jemaat dan pengerja. Hari Kamis pada 21 Oktober kami mengundang kaum wanita pada pukul setengah 7 malam ibadah Victory Woman. Kaum wanita mengadakan ibadah pada pukul setengah 7 malam. Untuk itu kaum wanita bisa hadir ibadah online Victory Woman. Hari Sabtu kami mengundang kaum pria untuk hadir di doa fajar pria pukul 5 pagi. Kaum pria bersama-sama bersatu hati menaikkan doa pujian penyembahan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, penyerahan anak, KUL, PP2N atau bimbingan pra dan pasca nikah, silakan hubungin sekretariat untuk diberikan informasi lebih lanjut. Kemudian kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah online GBI Grand Wisata. Kami sampaikan selamat datang, dan bila Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan layanan lebih lanjut, silakan hubungi sekretariat untuk diberikan informasi.
Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.